Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah azakumullah wa ma'asyiral muslimin jamaah dan jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, menjadi pembuka di kesempatan yang mulia ini berbekal harapan. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama adalah nikmat iman dan Islam yang ibadah. Karena apalah artinya nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur jika kita tidak diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, harta, pangkat, serta kedudukan yang kita miliki pun demikian tidak memiliki makna apapun jika kita tidak memiliki nikmat iman dan Islam. Pada akhirnya ya ibadah Allah, dua kenikmatan tersebut, iman dan Islam, menjadi bekal di saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang beriman, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan wasiat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman setelah perintah bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menghendaki di saat nanti kita kembali menghadapnya, kita benar-benar menjadi seorang muslim. Bekal iman harus ada dalam diri kita. Jangan engkau kembali menghadapku melainkan sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, kita menjadi seorang muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jadi ibadah Allah, kita berharap nanti ketika kita kembali menghadap Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita segenap umatnya yang senantiasa ibadah istiqomah di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Masyaallah muslimin jamaah dan jemaah rahimakumullah. Waktu merupakan ladang amal dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahkan waktu kepada hambanya, tidak ada tujuan yang lain kecuali dalam rangka tunduk, dalam rangka taat atau beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sering kita dengar. Kata Allah, aku tidak menciptakan
menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dengan kata lain ya ibadah Allah, berarti seluruh aktivitas yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali beristirahat tidur kembali, semuanya harus bernilai ibadah. Bukankah ya ibadah Allah kita sudah berkomitmen berjanji dalam bentuk ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sering kita baca dalam salat kita. Dan ketika kita dalam sholat kemudian tidak membaca bacaan tersebut, maka sholat kita tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah berkomitmen kepada Allah, ya Rabb, hanya kepada Engkau kami beribadah. Bahkan dalam bacaan sebelumnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menjadi bacaan yang wajib kita renungi dari sisi makna, bukan hanya sekedar lisan yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ini menunjukkan ya ibadah Allah bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan semua, mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur, semua harus bernilai ibadah. Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita lillah semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian hadirin rahimakumullah, ibadah inilah yang menjadikan manusia memiliki value. Ketika ada orang yang bertanya kenapa Allah menciptakan manusia untuk beribadah, seakan-akan bahwa Allah membutuhkan manusia untuk ibadah. Dalam surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jawaban bahwa sejatinya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya engkau yang berhajat kepada Allah. Engkau yang membutuhkan. Allah tidak membutuhkan kita. Apapun yang kita lakukan itu kembali untuk diri kita sendiri. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah memberikan penegasan, aku adalah zat yang maha kaya. Allah tidak membutuhkan pemberian apapun dari kita. Hamid, dan sesungguhnya aku adalah maha terpuji. Meskipun pujian-pujian itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, akan tetapi ya ibadah Allah, semua yang kita lakukan hakikatnya ibadah kembali untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua ya ibadah Allah, ketika pertanyaan kenapa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ini bagian dari jawaban Allah kenapa Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Penegasan yang terkait dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia sembahlah aku. Aku adalah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ini bagian dari penerjemahan tentang tauhid rububiyah. Ifradullah ta'ala bi af'al, mengesahkan Allah dengan segala perbuatan. Allah yang menciptakan semesta alam dengan isinya, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Allah memperkenalkan diri, aku adalah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah aku adalah Rabbmu, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ayat tersebut ditutup dengan kalimat agar kamu menjadi hamba-Ku yang bertakwa. Nilai ketakwaan ini apa? Yang kembali kepada manusia itu sendiri. Tidak ada titik kemuliaan atau puncak kemuliaan manusia di sisi Allah adalah tergantung sejauh mana tingkat ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan yang kita miliki. Yang Allah lihat kelak nanti di hari kiamat adalah sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Melalui ibadah inilah puncak kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk dibayangkan yang ibadah Allah seandainya dalam proses penciptaan manusia, seandainya tidak ada perintah untuk sholat, seandainya tidak ada perintah untuk puasa, tidak ada perintah untuk zakat dan haji atau ibadah yang lainnya. Lalu apa bedanya antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya? Karena pada hakikatnya ciptaan Allah semuanya dalam hal manusia dengan binatang, Pak, secara aktivitas sudah jauh berbeda, sama. Binatang makan, manusia juga makan. Binatang minum, manusia pun demikian. Binatang berkembang biak, manusia memiliki keturunan.
Binatang ada rasa lelah, kemudian manusia juga demikian. Bekerja, binatang bekerja yang ibadah Allah. Kalau binatang tidak bekerja, tidak bergerak, mereka nggak mungkin mendapatkan makan. Lalu apa yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain dalam hal ini binatang? Maka ibadah itulah. Ketika manusia menggunakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan nilai yang lebih. Maka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-70, walaqad karamna bani Adam, Allah katakan bahwa kami telah memuliakan manusia. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan manusia. Padahal perintah beribadah bukan hanya kepada manusia, malaikat pun diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jin dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56 tadi yang saya sampaikan, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Akan tetapi kenapa Allah memuliakan manusia? Ini sebagai bagian dari satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Wa hamalnahu fil barri wal bahri, Allah angkat manusia, dengan kata lain derajat manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di daratan dan di lautan. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, wa razaqnahu minat thayyibat, Allah memberikan kepada manusia rezeki yang baik-baik. Terakhir, wa faddalnahu 'ala katsirin man khalaqna tafdila. Ternyata Allah katakan tidak ada kesempurnaan yang aku berikan kepada yang lain kecuali kepada manusia itu sendiri. Namun hadirin rahimakumullah, ketika satu sisi Allah pun memuji kepada manusia, mengangkat derajat manusia. Bahkan surat Al-Bayyinah ayat ke-7, Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, konsisten dengan keimanan yang mulia, kemudian melakukan amal kebaikan, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijadikan dalil yang kuat bahwa derajat manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat dengan syarat iman dan amal soleh. Namun demikian ya ibadah Allah, jangan lupa di saat ketika Allah memberikan kemuliaan, value, nilai kepada manusia, siapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jangan lupa di saat ada manusia yang hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsu, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Ad-Dasiyat ayat ke-23, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Ketika manusia hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsu, maka dia disesatkan dengan ilmunya. Perintah-perintah Allah tidak pernah dilaksanakan, larangan-larangan Allah diindahkan. Semua hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsu. Cukup kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179 menjadi sebuah renungan kepada kita semua. Walaqad darana li jahannam katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Neraka jahanam itu kebanyakan terdiri dari jin dan manusia. Manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, adalah manusia yang punya hati, akan tetapi ya ibadah Allah, hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga pun demikian, tidak difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nasihat-nasihat kebaikan itu tidak pernah didengarnya. Kata Allah, ulaika kal an'am, manusia itu seperti binatang ternak. Satu sisi derajatnya bisa lebih mulia daripada malaikat, namun di sisi lain ternyata tidak lebih hina dibandingkan dengan binatang. Sama derajatnya, balhum adallu, bahkan bisa lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Intinya jadi ibadah Allah. Pilihan hidup ada pada diri kita, menjadi hamba Allah yang mulia, dimuliakan, maka ketaatan itu yang harus kita jalani. Akan tetapi ketika kita milih jalan yang lain, jauh dari nilai-nilai agama, maka kata Allah, derajat manusia sama dengan kita. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebaikan. Maka bagi orang-orang yang beriman, apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Bagi para murid mungkin barangkali ketika berkomitmen untuk tidak berkata bohong, berkata jujur, itu merupakan nilai dari kebaikan. Membuang sampah pada tempatnya adik-adik, itu nilai kebaikan yang mendatangkan pahala. Bersikap adab yang baik kepada seorang guru dengan mengucapkan salam, itu memiliki nilai pahala dan bagian dari kebaikan. Artinya apa? Peluang bagi seseorang untuk melakukan
kebaikan berlaku kepada siapa saja. Dan ini pernah terjadi protes hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang Imam Muslim, Abu Dar ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dhahaba al-busur bil ujur." Telah pergi orang kaya untuk mendapatkan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Yatasaddaquna bil fuduli amwalihim. Akan tetapi ketika mereka bersedekah, mereka memilih sedekahnya dengan yang banyak. Sedangkan kami, orang-orang yang Allah takdirkan tidak memiliki banyak harta, terbatas sedekahnya. Bagaimana? Sebuah pertanyaan. Artinya para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika ada sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang lebih banyak, sahabat ada perasaan iri, dan iri ini dibolehkan. Dua hal. Yang pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan bersedekah. Yang kedua, dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qala awalisallahu qad ja'alakum ma tasaddaqun." Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang ada pada dirimu itu bisa disedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, wa takbiratun shadaqah, wa tahlilun shadaqah, wa takbiratun shadaqah. Amara bil ma'ruf shadaqah, wa tanhana 'anil munkar shadaqah, wa fi bid'u ahadikum shadaqah. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa apa saja yang ada pada diri bisa disedekahkan, tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Bahkan ketika engkau mendatangkan istrimu saja, melakukan hubungan, itu sudah bagian dari sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin di antara kami mendatangi istri kami dengan sawat kemudian dikatakan sedekah?" Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana menurut pendapatmu jika itu diletakkan kepada sesuatu yang haram? Bukankah itu juga berdosa? Demikian halnya ketika itu diletakkan kepada yang halal, maka itu mendatangkan mahal." Hadis dari Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah memberikan waktu luang kepada kita, umur yang panjang, mari kita lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di saat nanti kita kembali menghadap Allah, ternyata tidak membawa banyak amal kebaikan untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah dalam ketaatan. Allah memberikan kekuatan iman dan bisa kita berharap kepada Allah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sunnah khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masjidul muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada dua alasan atau tiga alasan kenapa kita harus segera melakukan kebaikan. Yang pertama, ya ibadallah, karena sesungguhnya aset kita yang kita lakukan hanya saat ini. Apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Berapa banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus segera melakukan kebaikan? Karena amalan kita tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain, dan kita akan kembali menghadap Allah dengan membawa amalan kita masing-masing. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Kelak nanti kita akan dikumpulkan kembali menghadap Allah kelak nanti di padang mahsyar dalam membawa amalan kita masing-masing. Ibu, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imrin minhum yawma yashhadu. Semua akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di usia yang hanya sesaat ini untuk membawa kepada amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anjir al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman khassatan fi Gaza Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.